Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Napoli siap datangkan anak emas Massimiliano Allegri ke Stadio Diego Armando Maradona menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa para pemain kunci AC Milan mulai mempertanyakan masa depan mereka dikarenakan kekosongan di manajemen klub. Rafael Leao bahkan telah menyatakan bahwa dia ingin meninggalkan San Siro, dan pernyataan dari Luka Modric di media sosial juga sepertinya mengisyaratkan akan pergi. Di sisi lain, Sport Italia menyatakan bahwa ada kemungkinan Rabiot mengikuti jejak Allegri yang selangkah lagi bergabung ke Napoli. Hal ini juga diperkuat dengan beberapa pilar Partenope yang kemungkinan besar akan angkat kaki seperti Andre Frank Zambo Anguissa dan bahkan Kevin De Bruyne. Jika mereka pergi, akan ada ruang kosong untuk kedatangan Rabiot karena mereka tidak terlalu yakin untuk mengaktifkan klausul pembelian Elmas. La Gazzetta dello Sport juga menyatakan bahwa ibu Rabiot yang juga merupakan agennya yaitu Veronica memiliki janji dengan Diavolo pada Agustus tahun lalu. Janji itu berisikan bahwa klub harus membiarkan putranya pindah jika klub yang mereka sukai memberikan tawaran yang cocok. Nominalnya jelas harus lebih dari 10 juta euro yang merupakan angka untuk menebusnya dari Olympique Marseille musim panas kemarin. Badan Sepak Bola Italia atau FIGC telah menghubungi AC Milan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran menurut sebuah laporan. Corriere della Sera melaporkan bahwa telah hadir panggilan telepon dalam beberapa hari terakhir dari FIGC selaku PSSI-nya Italia, di mana mereka mengingatkan Diavolo untuk segera menyerahkan dokumen yang diperlukan demi melakukan pendaftaran ulang liga pada 16 Juni. Selama fase restrukturisasi perusahaan yang mendalam akibat dipecatnya hampir seluruh petinggi klub, Rossoneri harus segera membuat pergerakan besar karena mereka tidak dapat mendaftarkan diri di Serie A untuk musim 2026-27 jika tanpa memiliki seorang CEO, direktur, dan tentu saja pelatih kepala. Sangat tidak mungkin bahwa ada masalah besar yang membuat pendaftaran ini menjadi masalah, tetapi yang paling penting adalah Redbird harus segera mencari sosok yang tepat demi menyelesaikan semua masalah ini, dan tentu saja semua prosesnya harus segera dipercepat. Christian Pulisic beri balasan terkait sindiran performanya selama di AC Milan setelah tampilkan performa memukau bersama Amerika. Pulisic akhirnya mengakhiri paceklik gol selama 5 bulan setelah mencetak 1 gol dan 1 assist dalam pertandingan persahabatan saat Amerika Serikat membungkam Senegal 3-2. Setelah mencetak gol pada pertandingan tersebut, Pulisic terlihat seperti melepaskan seluruh rasa frustrasinya yang telah dipendamnya selama ini. Setelah pertandingan, bintang milik AC Milan itu memberikan wawancara dengan berkomentar tentang beberapa bulan yang sulit. Berikut komentar penyerang milik Rossoneri itu disampaikan melalui ESPN. Saya merasakan kepercayaan diri ini. Saya juga bermain sangat baik dalam beberapa bulan terakhir, tetapi semua orang tampaknya hanya peduli dengan gol. Jadi mudah-mudahan sekarang orang bisa berhenti membicarakannya dan saya merasa baik. Kami memiliki pertandingan besar di depan dan saya harus siap, ungkapnya. Mauricio Pochettino yang merupakan pelatih Pulisic di timnas serta orang yang dihubungkan dengan Milan dalam beberapa hari terakhir ikut menegaskan bahwa sang kapten telah bekerja keras dengan mengatakan setiap hari dia berlatih dengan sikap yang benar, dengan komitmen yang benar dan energi yang benar. Saya pikir sekarang kami perlu mencoba untuk memberinya waktu hingga 90 menit. Senang baginya juga karena setelah waktu yang lama atau beberapa bulan tanpa gol, mari kita mencetak gol lagi. Ini penting bagi pemain agar dia dapat mempersiapkan diri menuju Piala Dunia, ungkapnya. AC Milan mempertimbangkan rekrut Arne Slot yang ditendang dari Liverpool akhir musim kemarin menurut sebuah laporan. The Daily Mail melaporkan bahwa Slot telah muncul sebagai kandidat potensial sebagai pelatih kepala untuk Diavolo setelah kepergiannya dari Anfield. Milan sedang mempertimbangkan pendekatan kepada pelatih berkepala pelontos itu di saat mereka sedang memilah daftar pelatih yang berada di dalam daftar buruan mereka. Laporan tersebut mengkonfirmasi bahwa Milan telah berbicara dengan Andoni Iraola yang meninggalkan Bournemouth pada akhir musim kemarin. Namun mereka mendapatkan penolakan dan sekarang pelatih asal Basque itu menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Slot di Liverpool. The Mail juga menambahkan bahwa Milan akan bertemu dengan Olivier Glasner pada awal pekan ini setelah sang pelatih putuskan untuk meninggalkan Crystal Palace pada akhir musim kemarin. Kemudian Ramon Planes yang merupakan mantan petinggi Tottenham dan Barcelona juga bisa menjadi direktur olahraga Rossoneri yang baru. Fenerbahce putuskan mundur meskipun AC Milan kurangi harga Rafael Leao menurut sebuah laporan. Milanis mengutip Corriere della Sera yang melaporkan bahwa Milan tidak akan mungkin mendapatkan pemasukan sebesar klausul penjualan Leao senilai 175 juta euro. Faktanya klub harus bersedia terbuka jika ada penawaran sekitar 50 hingga 60 juta euro yang ada di atas meja untuknya setelah serangkaian penurunan performa yang terjadi. Satu hal yang pasti adalah masa depannya tidak mungkin akan berada di Fenerbahce karena kandidat presiden mereka yaitu Hakan Sufi menyatakan
mengatakan, "Setelah 10 menit saya menonton, saya mengerti bahwa Leao tidak akan menjadi pencetak gol kami yang baru," ungkapnya. Hal yang paling realistis saat ini untuk Leao adalah dia harus menunjukkan performa gemilang selama gelaran Piala Dunia bersama timnas Portugal. Performa itu akan menjadi jalan tol baginya serta Rossoneri jika pada akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah karena sang penyerang tertarik untuk pindah ke Premier League atau La Liga. Massimo Calvelli ambil peran Giorgio Furlani di AC Milan untuk sementara menurut sebuah laporan. Sampai pengganti permanen dipekerjakan, seseorang harus mengambil tonggak kendali menjelang dimulainya musim panas yang sangat penting ini. Matteo Moretto berbicara tentang tongkat kekuasaan di Milan yang saat ini mengalami kekosongan. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Bahkan dalam beberapa jam terakhir, Cardinale, Ibrahimovic, dan Calvelli telah melakukan panggilan telepon dengan beberapa direktur olahraga serta profil asing. AC Milan sedang mencari direktur olahraga yang baru, kemudian mereka baru akan mencari pelatih. Hierarki perlu diatur ulang dan saya dapat mengkonfirmasi bahwa Calvelli akan memiliki lebih banyak kekuasaan. Mulai hari ini, ada peluang bagus bahwa dia bisa menjadi CEO baru AC Milan. Tidak hanya untuk sementara, maka kita akan melihat apakah dia tetap pada peran itu di masa depan, ungkapnya. Di sisi lain, Gianluca Di Marzio juga melaporkan bahwa Milan sedang mempersiapkan fase transisi yang akan segera terjadi. Hal ini yang membuat beberapa dewan direksi melakukan pertemuan dalam beberapa hari terakhir dengan misi bahwa klub harus menyelesaikan struktur organisasinya untuk tahap berikutnya. Calvelli akan memainkan peran sentral pada periode ini karena secara efektif dia adalah orang yang mengambil alih tanggung jawab yang sebelumnya dipegang oleh Giorgio Furlani. Tujuannya adalah memastikan kesinambungan operasional dan mengambil keputusan yang efisien selama proses transisi ini. Arsenal dan Manchester United sama-sama telah menanyakan informasi terkait Rafael Leao menurut sebuah laporan. Nicolo Schira melaporkan bahwa runner-up Liga Champions yaitu Arsenal dan MU telah mengajukan pertanyaan kepada Diavolo untuk menanyakan situasi Leao saat ini. Penyerang asal Portugal itu memang telah mengakui ingin bermain di Premier League dan dua raksasa Inggris itu tampaknya bisa menjadi pelabuhan potensial baginya. Hal ini akan menjadi kabar positif bagi Milan karena kedua klub adalah duo tim besar yang memiliki finansial kuat untuk menebus sang penyerang. Namun hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang diajukan ke atas meja negosiasi, tetapi segalanya bisa berubah dengan sangat cepat jika memutuskan menebusnya sebelum Piala Dunia. The Gunners dan Red Devils merupakan dua tim yang disukai oleh Leao, sehingga tidak mengherankan jika dua raksasa itu mulai bergerak menanyakan situasinya. Mari kita tunggu apa yang akan terjadi. Tetapi by the way, kalian rela nggak kehilangan Mas Leao musim panas ini? Taruh komentar kalian di bawah ya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Gary Cardinale siap menjual saham minoritas AC Milan dan calon presiden Fenerbahce tertarik menurut sebuah laporan. Ada banyak minat kepada Milan dalam beberapa tahun terakhir dan kemungkinan hal ini akan tetap bertahan dalam beberapa tahun ke depan. Meskipun musim panas kali ini terasa sulit karena potensi kepergian beberapa bintang, tetapi Rossoneri masih memiliki rencana jangka panjang serta stadion baru yang akan segera dibangun. Bulan lalu muncul laporan dari Amerika Serikat bahwa Gary Cardinale siap mendengarkan tawaran untuk menjual saham minoritas klub, tetapi tidak ada orang yang benar-benar datang untuk menawar. Namun sekarang tampaknya semua itu bisa berubah dengan sangat cepat. Milan Post mengutip Elis Busarak yang merupakan reporter Turki yang mengatakan bahwa kandidat presiden Fenerbahce yaitu Hakan Sufi sedang mempertimbangkan untuk membeli saham Diavolo pada masa depan. Tidak diketahui berapa persentasenya dan apa tuntutannya, namun jelas ini merupakan klaim yang menarik. Warren Bodo diperkirakan akan kembali ke AC Milan dan dia berharap dapat bertahan di klub menurut sebuah laporan. Diavolo merekrut Bondo secara tergesa-gesa pada akhir jendela transfer Januari 2025 lalu setelah Ismail Benacer memaksa untuk pergi dari klub. Pada saat itu Milan bergerak cepat untuk menebus Bondo dan pada akhirnya dia hanya menjadi penghangat bangku cadangan hingga akhir musim. Lalu musim kemarin dia dipinjamkan ke Cremonese. Nicolo Schira melaporkan bahwa gelandang asal Prancis itu akan kembali ke Milanello pada musim panas ini dan tujuannya adalah bertahan bersama Milan. Bondo bertekad dapat mengesankan pelatih kepala yang baru dan mendapatkan satu tempat bersama tim utama musim depan. Masih belum diketahui apakah dia menginginkan posisi starter atau tidak, tetapi tampaknya Bondo akan bersedia tidak terlalu banyak mendapatkan mesin bermain asalkan dapat bertahan bersama Rossoneri musim depan. Mari kita lihat apa yang akan terjadi kepada gelandang 22 tahun itu. Namun keputusan sang pemain tampaknya sudah bulat, yaitu bertahan di San Siro.